Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku bakalan jelasin tentang transfer function. Jadi definisi transfer function tuh apa sih? Jadi transfer function di dalam konteks dynamic system itu tuh rasio dari Laplace transform dari output terhadap input. Tuh. Jadi transfer function itu rasio dari transformasi Laplace dari output terhadap input. Oke, ini kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebenarnya Laplace transform itu apa sih? Transformasi Laplace gitu. Nah, jadi ini tuh singkatnya itu tuh transformasi untuk mengubah suatu fungsi di domain waktu ke domain kompleks gitu. Jadi dia dari domain waktu ke domain kompleks. Nah, domain kompleks di sini kita definisikan sebagai S, di mana si S itu sama dengan sigma plus I omega, atau apalah, bisa A plus IB atau apalah itu. Intinya dia dalam domain kompleks. Nah, jadi pada dasarnya transformasi Laplace ini punya rumus kayak begini. Kita simbolkan L kayak gini, L latin. Transformasi dari Ft itu akan sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat negatif St kali Ft dt. Nah, kalau dilihat dari persamaan ini, itu kan agak ribet ya. Nah, kalian juga ketika di ujian nggak akan dites ngitung secara analitik dari Laplace transform. Aku rasa di mana sih? Di matrek 2 juga udah diajarin, jadi harusnya udah clear lah ya. Jadi di matkul dinamika sistem ini tinggal pengaplikasiannya gitu. Oke, mungkin buat lebih gampangnya aku kasih tabel buat transformasi Laplace-nya aja. Jadi tinggal lihat tabel. Nah, jadi kegunaan Laplace transform ini banyak banget teman-teman. Jadi salah satu tools yang paling powerful yang biasa digunain itu dia bisa menyelesaikan persamaan diferensial pakai Laplace transform. Nah, gimana caranya? Di chapter kali ini nggak akan dibahas tentang menyelesaikan persamaan diferensial pakai Laplace transform. Mungkin abis UTS nanti bakal dibahas sama dosen. Jadi di sini aku bakal fokus ke pengaplikasiannya aja. Dan salah satu hal yang biasanya sering keluar itu adalah penyederhanaan blok diagram. Jadi si Laplace transform ini, kalau kita lihat definisinya tadi itu kan rasio transfer function itu adalah rasio dari Laplace transform dari output terhadap inputnya. Jadi kalau kita tulis tuh kayak gini. Jadi ini Laplace transform kotak, ini output, ini input. Oke, mungkin langsung ke study case aja. Soal yang pertama, misal nih aku punya suatu diagram blok kayak gini. Oke, misalkan kita punya suatu diagram blok kayak gini. Jadi problemnya adalah kita pengen menyederhanakan diagram blok ini. Oke, jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memindahkan si H1-nya ini ke depan G gitu. Nah, gimana caranya? Jadi
kayak gini. Kita gambar ulang rs plus minus g Nah, jadi buat memindahkan si H1-nya ini ke belakang G, maka yang harus kita tulis adalah dia H1 per G. Kenapa begini? Karena dia memindahkan dari sini ke depan sini. Kayak gitu. Jadi nanti dalam operasi matematis, ini ujung-ujungnya juga bakal dikali sama G juga gitu. Maka supaya dia itu menghasilkan H1 yang di default tadi, supaya kayak variabelnya itu sama, maka dia harus di per G ketika dia dipindahin ke belakang kayak gitu. Ini CS. Nah, kalau udah gini ini udah gampang nih. Nah, kita fokus ke dua tempat, yang ke sini, yang bagian kiri sini, sama yang sini. Nah, jadi buat yang kiri itu kita tahu bahwa ini template aja ya. Misal nih ada suatu input rs, input, terus ini ada penjumlahan dan pengurangan, terus ini ada suatu transfer function, misalkan ini A dan ini B, kemudian ini outputnya adalah misalkan CS, terus ini ada feedback control dengan sign negatif, maka transfer function dari sistem ini tuh bakal jadi transfer functionnya akan jadi kayak gini. Jadi A per 1 plus A kali B. Nah, dalam kasus soal yang kita kerjain, maka kita bisa simpulin bahwa si yang di kotak merah ini kita bisa tulis G per 1 tambah G kali H2. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan, kita fokus ke sini coba. Jadi di sini tuh kan ada penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, kita tahu di atasnya itu dia H1 per G ditambahin sama kita nggak tahu apa. Nah, jika kita tahu kalau di dalam diagram blok itu tuh nggak ada kotak apa-apa, maka kita bisa anggap bahwa dia itu satu gitu, kayak gitu. Maka kalau kayak gini bakal jadi 1 plus H1 per G. CS. Nah, kalau kalian lihat ini kalau dia searah kayak gini, maka sistem operasinya tuh dia harus dikali, maka bakal didapat RS, berarti ini G per 1 plus G kali H2 dikaliin 1, gini aja deh, G plus H1 per G. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ini tinggal dikaliin aja. Nah, selain pakai langsung dari diagram bloknya, kita juga bisa menyederhanakan suatu fungsi transfer tuh pakai persamaan. Nah, misal di sini aku pakai diagram blok yang kayak gini. Oke, buat menyederhanakan diagram blok ini kita perlu fokus ke beberapa komponen utama. Nah, di dalam soal ini tuh kebetulan udah di initiation. Yang pertama kita fokus ke ES, ke US, dan juga CS. Nah, kalau misal ketiga jenis itu tuh nggak ada di soal, kalian harus menginisiasi sendiri gitu.
gimana caranya supaya dapat beberapa persamaan, kemudian kita bisa olah si persamaan itu supaya kita bisa dapat hasil yang tersederhanakan gitu. Oke, jadi pertama kita fokus dulu ke US. Yang pertama US. Nah, US itu apa? Dia kan pertambahan dari dua komponen kan. Yang pertama itu GF sama GC. Nah, kita tahu si GF itu bakal dikali RS karena dia langsung dipanah gini, maka dia dikali gitu. Maka kita bisa tulis GF kali RS ditambah GC kali ES. Oke, clear. Itu yang pertama. Yang kedua, ES. CS dulu deh. Nah, CS itu kalau kita lihat dia itu kan nyambungnya ke GP sama pertambahan dari DS sama G1 kali US kan. Nah, berarti kita bisa tulis bahwa si CS itu adalah GP dikaliin DS ditambah US kali G1. Kayak gini. Itu yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada ES. Nah, ES itu tuh hasil dari penjumlahan dari RS sama H kali CS gitu. Karena di sini CS terus dia ngefeedback ke belakang dikali H terus bakal dikurangin sama RS gitu. Maka kita bisa tulisin ini tuh RS dikurangi H kali CS. Nah, misalkan yang ini tuh persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini tuh persamaan 3. Nah, kita pengen cari perbandingan output terhadap input. Kita tahu outputnya itu CS dan inputnya itu RS. Nah, ini tuh sama dengan berapa? Kita pengen cari itu gitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama itu kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Maka ini jadinya kayak gini. CS sama dengan GP kali DS. Kita keluarin satu-satu dulu. Tambah GP kali G1 dikaliin GF kali RS tambah GC kali ES. Nah, kalau udah kayak gini, jadi persamaan ini kita bisa tulisin ini persamaan 4. Nah, habis itu kita substitusiin persamaan 4 ke persamaan 3. Kebalik. Kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 4. Jadi ini bakal dapat CS sama dengan GP kali DS tambah GP G1 GF kali RS plus GC kali RS min kali CS. Nah, jadi dari sini kita bakal dapat CS plus G1 GP GC H C S sama dengan GP kali DS tambah G1 kali GP kali GF tambah GC kali RS.
Nah, sehingga kita dapat si CS-nya itu sama dengan GP kali DS tambah G1 GP GF plus GC kali RS per 1 tambah G1 GP GC kali H. Nah, karena yang kita cari itu adalah CS per RS, maka ini tinggal dipindah ruasin aja yang RS ke kiri. Dan jadinya kayak gini. Oke, poin yang pengen aku highlight di sini adalah gimana cara kita tuh secara teliti ngebikin suatu persamaan supaya kita tuh bisa lebih mudah nganalisanya. Jadi kalau buat aku sendiri preferensinya itu lebih nyaman dan terstruktur pakai persamaan buat menyederhanakan si diagram blok, karena kayak udah pasti gitu. Dan sedangkan kalau yang metode yang langsung kayak yang nomor 1 di atas itu menurut aku agak main struggle buat ngebayanginnya. Jadi tergantung dari kalian pengennya nyelesain pakai cara apa gitu, dan yang paling penting itu outputnya bener. Oke, mungkin buat fungsi transfer segitu aja. Thank you.